Baik, kita mulai. Kali ini kita akan membahas tentang naat atau sifat. Naat dalam bahasa Arab ini ada dua bagian. Yang pertama al-hakiki dan yang kedua as-sababi. Baik, sekarang yang pertama adalah naat hakiki. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam naat hakiki, yang pertama itu adalah harus adanya kesesuaian antara man'ut dan naatnya dari segi i'rabnya atau dari segi kedudukannya. Apabila man'utnya itu berkedudukan dalam posisi rofa, maka naatnya pun harus rofa. Kemudian ketika kedudukan man'utnya dalam kedudukan mansub atau nasab, maka naatnya pun harus mengikutinya. Begitu juga dalam keadaan majrur, antara man'ut dan naatnya harus sesuai. Kemudian yang kedua syaratnya adalah harus adanya kesesuaian dari man'ut dan naatnya itu dari segi ma'rifah dan nakirahnya. Ketika man'utnya itu ma'rifah berarti menggunakan alif lam, maka naatnya pun mesti pakai alif lam. Dan ketika dalam keadaan nakirah tanpa alif lam, maka naatnya pun sama, tidak menggunakan alif lam. Kemudian yang ketiga yaitu harus sesuai dalam pola kalimatnya, baik itu mufrad, musanna ataupun jamaknya. Naatnya mufrad, maka man'utnya mufrad. Naatnya musanna, maka man'utnya musanna. Dan yang terakhir, ketika naatnya itu jamak, maka man'utnya juga jamak. Kemudian syarat yang keempat yaitu harus kesesuaian antara mudzakkar dan muannas. Tidak boleh membuat sifat atau naat untuk mudzakkar dari bentuk muannas. Begitu juga sebaliknya. Bentuk kalimat yang muannas tidak boleh disifati oleh yang mudzakkar. Dan yang terakhir, dari naat hakiki ini, terkadang naat pada naat hakiki ini bisa berbentuk jumlah, yaitu jumlah fi'liyah dan ismiyah, ataupun berbentuk syibhul jumlah atau zorof dan jar majrur. Itu adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam naat dan man'ut pada naat hakiki. Sekarang kita lihat contoh tentang an-na'tul hakiki al-ma'rifah. Jadi kita lihat contoh-contoh pola naat hakiki untuk ma'rifah. Di sini ada bentuk mufrad, musanna dan jamak. Kita lihat untuk mudzakkar dulu. Contohnya jaa al-muslimu al-mujtahidu. Diulang. Jaa al-muslimu al-mujtahidu. Antara man'ut dan naatnya, di mana man'utnya itu adalah al-muslimu dan na'tunnya itu adalah al-mujtahidu. Di sini adanya kesesuaian baik dari segi kedudukan pada kalimat rofa'nya. Yang kedua, sama dari segi mudzakarnya dan sama dari bentuk mufradnya. Ciri untuk mufrad pada isim mufrad yang berkedudukan pada i'rab rafa yaitu adalah dengan cirinya dhammah. Al-muslimu itu dengan dhammah. Maka ketika memberikan sifat atau naat kepada al-muslimu ini harus sesuai, maka menjadi al-mujtahidu. Tidak boleh al-mujtahida, tidak boleh al-mujtahidi, karena yang disifatinya adalah dalam keadaan rafa.
maka cirinya dengan dhammah. Dan ini harus sesuai. Begitu juga dengan contoh untuk dalam keadaan nasabnya. Ra'aitu al-muslima al-mujtahida. Antara al-muslima dan al-mujtahida ini ada kesesuaian baik dalam keadaan nasabnya, dalam keadaan mufradnya, dan dalam keadaan mudzakarnya. Kemudian contoh yang ketiga yaitu dalam keadaan majrur, marartu bil muslimi al-mujtahidi. Al-musliminya dikarenakan diawali oleh huruf jar yaitu ba, maka dalam keadaan majrur itu wajib diberi tanda harokat kasroh. Dengan demikian sifatnya juga harus mengikuti kepada yang disifatinya, antara naat mengikuti kepada man'utnya. Maka secara otomatis ketika dibaca bil muslimi, maka al mujtahidi ini wajib mengikuti harokat pada man'utnya. Begitu juga dalam keadaan muannas, ja'at al-muslimatu al-mujtahidatu. Ini ada kesesuaian dari segi mufradnya, dari segi muannasnya, dan juga dari segi i'rabnya. Lanjut untuk contoh muannas yang kedua, ra'aitul muslimata al-mujtahidata. Itu untuk keadaan nasab. Adapun dalam keadaan majrur, marartu bil muslimati al mujtahidati. Dan ini berlaku untuk musanna dan jama', baik itu untuk mudzakkar ataupun untuk muannas. Silakan tinggal diperhatikan contoh-contoh yang lainnya. Adapun untuk an-na'tul hakiki an-nakirah, ini tidak jauh berbeda dengan apa? Dengan yang terjadi pada an-na'tul hakiki al-ma'rifah. Hanya bedanya ketika yang ma'rifah itu berarti ditambah dengan alif dan lam. Kalaupun pada nakirah ini tidak ditambah dengan alif dan lam pada man'ut dan na'atnya, tapi langsung diganti dengan bentuk tanwin. Sebagai contoh, ja'a muslimun mujtahidun. Ra'aitu musliman mujtahidan. Marartu bi muslimin mujtahidin. Nah, ini untuk contoh-contoh nakirah. Berbeda tadi dengan yang ma'rifat yang diawali dengan alif lam pada man'ut dan na'atnya. Ja'a al-muslimu al-mujtahidu. Itu untuk bentuk ma'rifah. Sedangkan dalam nakirah dibuang alif dan lamnya, maka digantikan dengan tanwin. Ja'a muslimun mujtahidun. Dan ini berlaku untuk musanna dan jama', begitupun untuk mudzakkar dan muannasnya. Sekarang kita lanjutkan kepada an-na'tul hakiki minal jumlah wa syibhil jumlah, yaitu bentuk na'at hakiki yang terdiri dari bentuk jumlah dan syibhul jumlah, dengan syarat man'utnya itu harus dari bentuk nakirah. Kalau bentuk man'utnya dari bentuk ma'rifah, maka itu bukan na'at, tapi kedudukannya menjadi hal. Baik, kita langsung kepada contoh. Na'at dari jumlah fi'liyah. Contohnya, ja'a muslimun yajtahidu. Ja'a muslimun yajtahidu. Ini harus sesuai penggunaan fi'il yang dijadikan sebagai na'at. Ini mengikuti bentuk mufrad dan mudzakarnya, musanna dan jamaknya, kemudian antara muannas dan yang lainnya, sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku di atas.
Tidak boleh kita mengatakan ja'a muslimun yajtahidani, atau kita tidak boleh mengatakan ja'a muslimun yajtahiduna, karena antara sifat atau naat dan yang disifatinya atau man'utnya ini tidak sesuai antara mufrad ya dan musanna serta jamaknya. Kalaupun kita misalkan ternyata man'utnya itu adalah dalam bentuk musanna, sebagai contoh ja'a muslimani yajtahidani, ja'a muslimuna yajtahiduna. Nah, ini harus sesuai dengan pola musanna dan pola jamaknya. Kemudian untuk muannas, misalkan untuk perempuan ja'at muslimatun tajtahidu, ja'at muslimatani tajtahidani, ja'at muslimatun yajtahidna. Dan itu polanya mengikuti man'utnya. Kalau man'utnya mufrad ya mufrad, kalau man'utnya mudzakkar ya mudzakkar. Begitu juga dalam keadaan nasab, ra'aitu musliman yajtahidu, ra'aitu muslimaini yajtahidani, ya, dan seterusnya. Kemudian marartu bi muslimin yajtahidu, marartu bi muslimaini yajtahidani, ya. Jadi untuk fiilnya mengikuti pola man'ut sebelumnya. Kemudian yang jumlah ismiyah yaitu ja'a muslimun ijtihaduhu amikun, ja'a muslimun ijtihaduhu amikun. Nah, muslimun sebagai man'ut, kemudian ijtihaduhu amikun, ini menjadi sifat atau naat bagi muslimun. Dengan ketentuan, lihat ketika ijtihaduhu, nah ada domir di situ, maka domir yang ada pada kalimat isim itu harus disesuaikan dengan man'utnya. Bila man'utnya mufrad ya mufrad, ketika musanna ya musanna, ketika jama ya jama. Contoh ja'a muslimani ijtihaduhuma amikun, ja'a muslimuna ijtihaduhum amikun. Begitu juga untuk dalam keadaan nasab dan majrur. Adapun untuk syibhul jumlah, yaitu yang terdiri dari jar, majrur ataupun dari zarab. Contohnya haza kitabun 'alal maktab, ra'aitu kitaban 'alal maktab, ragibtu fi kitabin 'alal maktab. Maka semua bentuk 'alal maktab itu kedudukannya setelah man'ut, karena isim bentuk nakiroh, dan setelah isim bentuk nakiroh itu ada jumlah atau syibhul jumlah, maka itu dinamakan dengan na'tun. Itulah penjelasan dari na'at hakiki dari bentuk syibhul jumlah dan jumlah. Sekarang kita berlanjut kepada na'at sababi. Na'at sababi ini sedikit berbeda dengan na'at hakiki. Apabila na'at hakiki itu mengikuti man'utnya dari bentuk mufrad, musanna dan jamaknya. Adapun na'at sababi ini selalu berbentuk isim mufrad, tidak berubah kepada musanna dan tidak berubah kepada jamak. Kemudian syarat yang kedua dari na'at sababi yaitu na'at sababi mengikuti kata benda sebelumnya pada bentuk ma'rifat dan nakirohnya. Sekali lagi kita tekankan, na'at sababi mengikuti kata benda sebelumnya pada pola ma'rifat dan nakirohnya. Kemudian syarat yang ketiganya, na'at sababi ini mengikuti kata benda setelahnya pada
bentuk muzakkar dan muannasnya. Berbeda dengan na'at hakiki, ini mengikuti pola sebelumnya, berarti man'utnya. Tapi ketika pada na'at sababi ini terjadi perbedaan pola kalimat, di mana mengikuti pola ma'rifat dan nakirah kepada kalimat sebelum na'at itu, dan mengikuti pola setelahnya pada bentuk mudzakkar dan muannasnya setelah na'at tersebut. Untuk lebih jelas nanti lihat kita pada contoh-contoh berikutnya. Baik, sekarang kita lanjut kepada na'at sababi dari bentuk ma'rifah. Lihat contoh langsung pada bentuk mufrad, ya. Ja'a al-muslimu al-fadilu abuhu. Ja'a al-muslimu al-fadilu abuhu. Kalau pada na'at hakiki, al-muslimu itu kedudukannya sebagai man'utun atau man'ut atau mausuf. Tapi di sini bukan sebagai man'ut atau sebagai mausuf. Ini hanya sebagai fa'il biasa saja. Adapun al-fadilu ini adalah yang disebut dengan na'at sababinya. Adapun abuhu, abu, nah ini adalah man'utnya. Karena tadi ingat pada rumusan yang di atas atau syarat-syarat pada na'at sababi harus mengikuti kalimat atau isim sebelumnya dari segi ma'rifat nakirohnya. Lihat, al-fadilu ini menggunakan alif lam, dan al-muslimu juga menggunakan alif lam, dan harokatnya juga sama, al-muslimu al-fadilu. Tapi ingat, al-fadilu ini tadi ketentuannya bahwa na'atnya itu selalu dalam keadaan mufrad, dalam keadaan tunggal. Kemudian tadi syarat yang ketiganya adalah mengikuti bentuk atau pola muzakkar dan muannasnya kepada kalimat setelahnya. Kenapa menjadi al-fadilu? Ternyata karena man'utnya atau kalimat yang setelahnya itu adalah muzakkar. Abu itu bentuknya muzakkar, bukan muannas, sehingga menjadi al-fadilu abuhu. Dan ingat domir tersebut hu, nah ini kembali kepada al-muslimu, sehingga tidak boleh, misalkan contohnya ja'a al-muslimu al-fadilu abuhuma. Nah ini menyalahi kaidah, tapi harus sesuai abuhu. Kemudian contoh yang bawahnya, ja'a al-muslimu al-fadilatu ummuhu. Al-fadilatu itu adalah na'at sababinya menggunakan alif lam, karena kalimat sebelumnya juga menggunakan alif lam. Tapi berbeda dengan yang di atas. Kalau yang di atas itu bentuknya mudzakkar al-fadilu, tapi kalimat ini adalah al-fadilatu. Karena apa? Karena mengikuti bentuk kalimat setelahnya. Karena kalimat yang setelahnya itu berbentuk muannas, yaitu ummu, maka secara otomatis sifatnya juga harus dari bentuk muannas. Dan ini contoh-contoh yang bawahnya, ja'a al-muslimani al-fadilu abuhuma. Al-fadilunya tetap, meskipun kalimat sebelumnya itu dalam keadaan musanna. Ingat, na'at sababi semuanya mufrad, tidak boleh muannas, tidak boleh jamak. Ya. Contoh yang bawahnya lagi, ja'a al-muslimani al-fadilatu ummuhuma. Ja'a al-muslimuna al-fadilu abuhum. Ja'a al-muslimu al-fadilatu ummuhum. Dan ini juga berlaku untuk bentuk mansub dan
majrur. Pokoknya tekankan pada diri kita bahwa naat sababi itu pertama syaratnya harus selalu mufrad, yang kedua syaratnya mengikuti ma'rifat dan nakirah kepada kalimat sebelumnya, dan mengikuti bentuk muzakkar muannasnya kepada kalimat setelahnya. Itu adalah gambaran singkat dari bentuk naat sababi. Ya, silakan tinggal diperhatikan contoh-contoh yang lainnya. Dan untuk yang terakhir yaitu naat sababi dari bentuk nakirah. Ini tidak jauh beda dengan naat sababi dari bentuk ma'rifah, hanya bedanya kalau yang tadi kalimat sebelumnya itu menjadi alif lam ditambah dengan alif lam, kalaupun pada bentuk nakirah ini tidak ada alif lam. Sebagai contoh saja, jaa muslimun fadilun abuhu, jaa muslimun fadilatun ummuhu. Nah, itu saja perbedaannya ketika pada contoh yang ma'rifat itu ditambah dengan alif lam, sedangkan contoh pada bentuk nakirah tidak ditambah dengan alif dan lam. Adapun untuk keseluruhan yang lainnya itu mirip, hanya tanpa alif lam saja. Demikianlah penjelasan tentang naat, baik itu naat hakiki ataupun naat sababi. Kalaupun ada yang tidak dipahami, kita diskusikan pada WhatsApp grup yang akan kita laksanakan pembelajarannya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.